Bab 846. Ketahuan. Kejadian waktu itu memang sebuah hal yang tak terduga. Tapi hal ini sepertinya tidak akan berlalu, selamanya pasti akan diungkit terus. Karena ini sebuah hal yang tak terduga, maka pasti bukan kode apapun. Waktu itu mereka berdua tidak ada hubungan sama sekali, jadi bagaimana mungkin dia akan memberikan kode seperti itu? Tapi terlihat jelas kalau Colden tidak berpikiran seperti ini, bibirnya seperti sengaja tapi juga terlihat tidak sengaja lewat di lehernya yang putih, nafas panas yang keluar di lehernya sepertinya sedang dililit oleh pohon. Tangan Colden yang berada di pinggang Audrey sedikit naik ke atas. Setelah itu Colden juga merasa deru nafas Colden juga berubah menjadi terburu-buru. Audrey Han menggedipkan matanya, lalu bibirnya tanpa sadar sedikit terbuka. Tidak bisa. Tapi balasan yang dia dapat adalah ciuman bibir dari Colden. Plak. CEO, aku tadi lupa beritahu Anda tentang. Ketika kaki Audrey terasa sangat lemas, pintu ruang CEO tiba-tiba dibuka. Kak Janice pun masuk ke dalam sambil berbicara. Akhirnya dia malah melihat adegan yang sangat mengejutkan. Kak Janice membelalakan matanya dengan tidak percaya. Apa yang dia lihat? CEO yang sangat anti dengan wanita itu, ternyata, sedang memeluk dan mencium wanita. Audrey Han merasa sangat terkejut saat mendengar suara Kak Janice, tangannya tanpa sadar langsung mendorong tubuh Colden dengan kuat, lalu langkah kakinya jadi terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah, barulah bisa menegapkan tubuhnya. Tatapan mata Colden menjadi sangat tidak senang saat didorong seperti ini. Dia menggerutkan keningnya melihat ke arah orang yang menerobos masuk kemari. Ekspresi wajahnya menjadi sangat dingin, lalu bertanya, kenapa tidak ketuk pintu lagi saat masuk ke dalam. Kak Janice. Dia tercengang beberapa saat, kemudian mengatakan maaf dan keluar dari sana. Audrey Han merasa sangat malu berdiri di samping. Dia awalnya tidak berani membiarkan orang lain tahu, tapi tidak disangka Kak Janice malah melihat adegan ini. Sebenarnya ciuman adalah hal yang wajar pada sepasang kekasih, tapi rasanya akan canggung jika ketahuan oleh orang yang dikenal. Dia menggigit bibir bawahnya, lalu tangannya dirapatkan bersama, ke depannya bagaimana cara dia menghadapi Kak Janice. Ketika dia sedang merasa gelisah, Colden Ye berkata padanya, "Kemari, Audrey Han." Colden Ye tidak merubah ekspresi wajahnya, lanjutkan. Dia langsung menjawabnya tanpa berpikir lagi, kita sudah ketahuan oleh Kak Janice, kamu masih ada niat untuk melakukan itu. Melihat dia berdiri di tempat, Colden pun berjalan maju ke depan, lalu memegangnya dan mencium bibirnya. Deru nafas yang panas seketika langsung mengelilingi Audrey Han. Dia mengedipkan mata dengan tegang, melihat Colden yang berada dalam keadaan sangat dekat. Mereka tadi sudah ketahuan oleh orang, jadi Audrey sama sekali tidak ada niat lagi untuk melanjutkannya. Maka dari itu Audrey langsung mendorongnya saat Colden bersiap untuk menciumnya. Sekarang adalah jam kerja. Colden menggedipkan matanya melihat ke arah Audrey karena didorong. Audrey Han mundur 2 langkah ke belakang, sebelumnya kamu bilang ke aku, ketika jam kerja tidak boleh menggodamu. Jadi, kamu juga tidak boleh seperti ini padaku. Aku akan keluar dulu. Setelah selesai bicara Audrey langsung berjalan keluar tanpa memperdulikan respon dari Colden. Setelah keluar dari ruangan, Audrey merasakan sebuah aura yang dingin menerjang dirinya, kemudian dia langsung berlari ke kamar mandi yang ada di samping. Kemudian Audrey pun berkaca dan melihat wajahnya sangatlah merah. Yang paling mematikan adalah, masih ada jejak merah yang sangat jelas di bagian lehernya. Audrey mengulurkan tangan untuk menggosoknya, tapi jejak itu tidak hilang sama sekali. Benar-benar sudah gila. Sudah tahu hari ini dia tidak mengenakan pakaian yang berkerah tinggi, tapi dia masih meninggalkan jejak di lehernya. Dia sekarang tidak membawa foundation atau barang apapun yang bisa menutupi bekas ini. Akhirnya dia hanya bisa menurunkan rambutnya ke depan dada, kebetulan bisa menutupi jejak merah di sana. Setelah merapikan semua ini,
barulah Audrey kembali ke ruang sekretaris dengan perasaan yang bersalah. Dalam ruang sekretaris, Kak Janis sedang menelepon orang, jadi dia tidak melihat Audrey masuk ke dalam. Audrey pun menghelakan nafas lega dan langsung berjalan ke tempat duduknya, kemudian mencari barang untuk menutupi bekas itu. Ketika dia baru saja mengeluarkan barang itu, Kak Janis sudah selesai telepon, lalu dia pun membawa sebuah berkas dan berjalan ke tempat Audrey Han. Audrey Han hanya bisa menaruh barang itu saat melihat ini, lalu duduk dengan tegap melihat ke arah Kak Janis seperti seorang murid yang bertemu dengan guru. "Audrey," Kak Janis memanggilnya. Tidak tahu apakah Audrey sedang berhalusinasi atau tidak, tapi dia merasa panggilan ini sangat dalam, seperti sedang menekankan nada bicaranya. Dia duduk dengan sangat tegap, lalu tersenyum dengan kaku ke arah Kak Janis. "Kak Janis, ada perintah apa?" Kak Janis tersenyum sambil menaruh berkas itu ke hadapannya. "Nanti kamu antarkan berkas ini ke bawah, sekalian beritahu mereka sore nanti mau dipakai, agar mereka bisa mengerjakan dengan lebih cepat. Jika tidak selesai mengerjakan ini, maka jangan harap bulan ini akan ada bonus." Audrey Han menganggukkan kepala, "Iya." Kak Janis pun pergi setelah menaruh berkas itu di sana. Audrey pun menghelakan nafas lega, sepertinya Kak Janis bukanlah orang yang suka bergosip, jadi dia juga tidak usah repot-repot untuk menjelaskannya. Tapi sebelum dia merasa benar-benar lega, Kak Janis tiba-tiba berbalik badan dan melihat ke arahnya. "Audrey, kamu dan Cheo." Audrey menegapkan tubuhnya lagi dan melihat ke arah Kak Janis dengan tegang. Ekspresi wajah dia yang seperti ini membuat Kak Janis tidak tahan untuk tertawa. "Kamu tidak usah terlalu tegang, aku bisa mengerti, karena kalian anak muda." Audrey Han tersenyum, tidak tahu harus berkata apa. "Tapi aku benar-benar tidak menyangka kalau kamu bisa secepat ini." Setelah selesai bicara Kak Janis langsung duduk di sampingnya, tersenyum berkata, "Apa Kak Janis boleh bergosip sebentar? Sebelum kamu datang Cheo sangat anti dengan wanita. Lalu kenapa kamu bisa mendekatinya secepat ini? Selain itu, meskipun dia tadi tidak sengaja melihat adegan itu, tapi dia masih bisa melihat kalau Colden yang terlihat lebih agresif. Hal inilah yang membuat Kak Janis merasa aneh. Sikap agresif Cheo terlalu mengerikan, selain itu dia juga tidak takut ketahuan. Sebaliknya malah Audrey yang terlihat cemas, seperti takut ketahuan oleh orang lain. Kak Janis berpikir dengan sangat cepat, tiba-tiba dia teringat dengan kejadian tuan besar datang ke perusahaan hari ini. Lalu dia pun membelalakan matanya dengan mengerti, apakah kedatangan tuan besar hari ini ke perusahaan untuk. Karena sudah ketahuan, Audrey tidak enak untuk mengelak lagi. Dia hanya bisa menganggukkan kepala. "Iya, kakek, dia datang kemari untuk hal ini." "Kak Janis, aku tidak ingin orang lain yang ada di perusahaan tahu akan hal ini. Apa kamu bisa janji padaku?" Kak Janis tidak tahan untuk menjentikkan dahiku saat mendengar ini. "Apa menurut kamu aku adalah orang yang bermulut ember? Meskipun aku ingin mengetahui sedikit hal, tapi aku tidak bermulut besar. Aku hanya penasaran saja kenapa kamu bisa dekat dengan CEO secepat ini." Audrey tersenyum, tapi tidak mengatakan apapun. Dia dan Colden pada awalnya sudah saling mengenal. Kali ini mereka bisa bersama karena sudah jodoh, jadi apa yang bisa dia katakan? Bersambung.